Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Amma ba'du. Alhamdulillah hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah SWT. Kita bersyukur pada Allah SWT. Pada saat ini kita sama-sama diberikan satu nikmat anugerah yang sangat besar. Nikmat yang apabila kita tahu, manusia ini tahu, maka akan berebut dan mempertahankan nikmat ini, karena nikmat ini adalah nikmat yang abadi, yaitu apa? Nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, manusia ini mau tidak mau oleh Allah SWT diciptakan untuk mempunyai dua sifat, mau ataupun tidak mau, rela ataupun tidak rela. Yaitu apa? Pertama, harus mempunyai sifat sabar. Walaupun manusia ini mempunyai rencana-rencana, tapi semua itu adalah ditentukan oleh rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang rencananya cocok, kadang-kadang rencananya tidak cocok. Bahkan kadang-kadang banyak yang tidak cocok dengan rencana kita. Makanya kita harus bersabar. Jin kita ini tidak bisa menentukan rencana kita, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Semuanya. Orang yang sehat sudah ditentukan Allah, orang yang sakit sudah ditentukan Allah, orang yang kaya sudah ditentukan Allah, yang miskin sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ya pokoknya kita harus bersabar. Dan yang kedua, manusia ini harus mempunyai sifat syukur. Nah, ini pelengkap kehidupan kita. Jadi apa saja yang terjadi, yang kita terima, yang kita hadapi, ya harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Seperti tadi rencana kita, kalau cocok, ya kita bersabar dan kita bersyukur. Tapi kalau nggak cocok, nah gimana? Maka kita harus bersabar. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, apabila kita ini merasa diri kita ini ada iman, kita jadikan orang Islam, maka sebetulnya hidup ini mudah saja. Karena oleh Allah SWT sudah diberikan satu tuntunan atau satu petunjuk. Satu tuntunan dan juga petunjuk. Kita diberikan satu petunjuk, tuntunan, yaitu agama. Jadi kalau hidup ini dijalankan dengan beragama, maka ini akan mudah. Tapi kalau enggak dengan agama, maka hidup ini akan menjadi susah. Apapun keadaannya, kalau tidak didasari agama, maka akan susah. Maka alhamdulillah negara kita ini, dasar Pancasila, dasar yang pertama ini adalah agama, ketuhanan. Ini maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, nah agama ini seperti apa lengkapnya? Jadi agama ini komplitnya ada imaniyah, ada ubudiyah, ada muamalah, ada muasaroh, ada akhlak, ada 5. Ini komplitnya agama. Dan ini masing-masing bukan jadi satu, enggak. Masing-masing
apa itu cara mengamalkannya. Imaniyah, alhamdulillah kita yang di sini diberikan iman oleh Allah SWT, walaupun seberapa besarnya, sebesar kuatnya, maka kita syukuri kita diberikan iman oleh Allah SWT. Maka iman ini harus kita jaga. Iman ini harus kita jaga, kita tingkatkan, bahkan iman ini kita sebarluaskan. Nah, iman karena apa? Satu-satunya harapan manusia yang besok ada harapan ditolong oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, yaitu orang yang punya iman. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebesar apapun, maka dikatakan ada istilah sebesar zarah, sangat kecil. Ini saja iman ini masih dihargai oleh Allah, dibalas surga yang besarnya 10 kali dunia. Sekecil iman seperti itu dibalas oleh Allah di akhirat nanti sebesar 10 kali lipat dunia. Ini saking besarnya nilai iman. Maka bagaimana supaya tetap iman ini terjaga? Untuk membentenginya kita menjalankan kewajiban, termasuk yang kedua yaitu ibadah. Jadi bagian Islam yang kedua untuk membentengi iman itu ibadah, seperti sholat 5 waktu, termasuk sholat sunnah, termasuk zikir, termasuk baca Quran, haji, puasa, yang sebentar lagi kita akan puasa bulan Ramadan. Nah, ini termasuk bentengnya iman. Karena iman ini nggak cuman cukup pengakuan saya orang beriman, tidak, tapi harus ada buktinya. Nah, harus ada buktinya. Seperti setrum listrik ini ada buktinya kalau kipas bisa nyala, AC bisa nyala, sound system bisa nyala. Ini bukti, nggak kelihatan. Iman juga begitu. Maka harus dibuktikan dengan menjalankan ibadah. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, terutama sholat 5 waktu, ini mari kita jaga betul-betul. Karena sholat ini perkara yang paling utama setelah iman. Maka dikatakan sholat itu tiangnya agama. Sholat itu kepala pada badan. Orang pun nggak punya tangan masih hidup, orang nggak takut. Orang nggak punya kaki masih hidup, nggak takut. Tapi kalau orang nggak punya kepala, maka nggak bisa hidup dan menakutkan. Itulah sholat. Dan sholat ini perkara yang tidak bisa ditawar. Kalau kita nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Kita nggak bisa duduk, boleh dengan terlentang, tiduran, seperti orang di rumah sakit. Walaupun sampai orang itu hanya bisa berkedip saja, maka masih diwajibkan untuk sholat. Dan mudah sekali sholat itu. Maka jangan sampai kita ini mudah-mudah untuk meninggalkan sholat. Dan juga keluarga kita ingatkan, anak-anak kita, apalagi rumah kita dekat masjid, musola. Ini bagaimana supaya sholat kita ini tambah hari tambah mutunya, tambah nilainya. Karena besok dikatakan orang itu mendapatkan pahala sholat ada yang 1/10, ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/3, separuh, ada yang penuh. Ini menurut nilai mutu daripada sholat. Maka bagaimana kita jaga, walaupun itu di perjalanan, walaupun itu pas piket, pas jaga, pas apa saja, waktunya sholat kita harus betul-betul memperhatikan masalah sholat. Yang ketiga yaitu muamalah.
Satu imaniyah, ubudiyah, terus muamalah. Muamalah ini sekitar ekonomi. Nah, kehidupan kita sekitar ekonomi. Ada pinjam meminjam, ada utang piutang, ada sewa menyewa, ada macam-macam soal sekitar ekonomi. Ini juga diatur oleh agama. Maka kalau tidak tahu, ini harus tanya kepada ulama atau orang yang ngerti masalah syariat. Jadi agama ini komplit. Utang piutang pun diatur dalam agama. Ini riba ini boleh enggak, ini kredit ini boleh enggak, ini gimana, ada semua diatur oleh agama. Ini namanya muamalah. Dan ini membutuhkan hidayah yang lebih tinggi. Jadi sholat punya hidayah, muamalah ini hidayahnya lebih tinggi. Karena banyak orang yang sholatnya tekun, puasa, zakat apa tekun, tapi masalah muamalah ini amburadul. Maka menjadi cara wong Jawa niku wadanan, diolok-olok. Wong wis kaji kok gaene mbledok. Mergo napa? Muamalahe mboten bener. Lah niki. Yang keempat yaitu muasaroh. Muasaroh ini masalah sosial budaya. Nah, masalah sosial budaya. Maka ini juga harus dengan cara agama. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang bermasyarakat, bergaul. Ini punya muasaroh yang bagus, yang menurut agama diperbolehkan. Dan yang kelima akhlak. Jadi kita harus punya akhlak yang baik. Walaupun kita ini seorang tentara yang biasanya tegap, tegas, disiplin, tapi kita juga harus punya akhlak yang mulia, karena akhlak ini timbulnya dari hati, lemah lembut, bagaimana terhadap orang tua, terhadap ulama, terhadap sesama, terhadap bawahan. Ini punya akhlak yang baik. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, karena perintah agama ini, kita menjalankan agama ini, seharusnya kita ini secara kafah, secara sempurna, secara keseluruhan. Namun kadang memang kita keadaannya masing-masing, maka mungkin ada yang ibadahnya lebih baik, lebih kuat, ada yang muamalahnya baik, ada yang muasarahnya baik, ada yang akhlaknya baik, berbeda-beda. Namun kita harus punya cita-cita bagaimana Islam kita ini sempurna. Maka supaya kita ini ilmunya tambah untuk menyempurnakan amalan agama ini, maka setiap malam Jumat di Temboro, Bapak-bapak mungkin sudah sering ke sana. Nah, ini kebetulan nanti malam insya Allah rutin malam Jumat ada pengajian membicarakan iman dan amal soleh. Boleh Bapak-bapak sekalian kalau ada waktu longgar bisa datang di Temboro. Insya Allah diniatkan Pak ya. Jadi supaya kita ini ilmunya tambah, terus kalau ilmunya tambah, amalnya tambah, nanti apa? Istikhlasnya tambah, ikhlasnya tambah, istiqomahnya tambah. Nah ini, jadi amal ini tingkatan-tingkatan seperti itu. Amal ini harus apa itu? Ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak diterima. Nah amal itu harus istikhlas. Istikhlas itu ikut sunnah, ikut nabi. Nah amal ini bagaimana supaya istiqomah? Karena kalau istiqomah itu akan timbul sifat. Nah ini, maka supaya amalan agama kita ini supaya meningkat dan bermutu, maka otomatis pertama yang kita langkahkan yaitu ilmu kita harus bertambah. Insya Allah kita niatkan insya Allah ya. Nah demikian sedikit apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada baiknya datang dari Allah, salah dari kebodohan saya, astagfirullahaladzim, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.